Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dapat TV. Kita kembali berbagi sedikit tutorial ya, buat mungkin teman-teman yang belum tahu atau belum hafal ya. Mari kita belajar bersama bagaimana caranya kita mengajukan penghitungan penghasilan neto. Mengapa harus penghasilan neto? Kita kembali ke self assessment dengan merujuk ke penjelasan pasal 35A ayat 1 KUP. Nah, silakan teman-teman baca ya, ini langsung ada di DJP-nya. Mungkin teman-teman di tahun sebelumnya melaporkan sebagai seorang karyawan atau memiliki bukti dipotong A1 sebagai staf di suatu perusahaan. Nah, dengan berganti tahun mungkin teman-teman tidak lagi bekerja di suatu instansi tersebut. Nah, teman-teman memilih untuk menjalankan usaha dan bisnis sendiri. Nah, dan ada niatan untuk menghitung penghasilan pajaknya dengan cara NPPN, maka seperti ini caranya. Dan mungkin juga buat teman-teman yang sudah tahu alurnya dan mungkin lebih expert ya, silakan boleh sharing-sharing di kolom komentar. Kita di sini saling belajar ya. Dan semoga buat teman-teman juga yang belum paham, nah dengan melihat dan menonton tutorial singkat ini, teman-teman sedikit terbuka ya, setidaknya ada gambaran. Oke, mari kita langsung ke TKP-nya ya. Teman-teman silakan login ke akun Cortex masing-masing dengan menggunakan NIK dan passwordnya ya, silakan. Nah, setelah login, teman-teman masuk ke layanan buat permohonan layanan administrasi. Oke, kita tunggu loading. Nah, kita cari, ketikan di kolom pencarian ini ya, NPPN. Oke, maka ini AS.04 pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan stelsel kas. Nah, mengapa harus mengajukan terlebih dahulu? Nah, kita ada itikat baik ya dari seorang karyawan menjadi seorang pengusaha. Kita menggunakan NPPN agar tidak ada koreksi dan pemeriksaan di kemudian hari. Ini menjaga saja ya. Nah, maka seperti ini alurnya. Nah, karena kita bahasnya dengan metode neto ya, maka AS0401 yang pertama ya ini NPPN. Oke, klik simpan. Nah, mungkin cara ini akan berubah-ubah ya seiring dengan perkembangan sistem Cortex yang terus berubah dan semoga saja menjadi lebih baik. Oke, setelah masuk ke menu seperti ini, informasi umum, maka teman-teman pilih alur kasus. Nah, disinilah info yang akan teman-teman isikan ya. Oke, kita tunggu loading terlebih dahulu. Scroll ke bawah. Nah, di bagian atas sini. Oke, informasi pemberitahuan di sini ya. Di dashboard informasi pemberitahuan. Nah, scroll ke bawah teman-teman, tahun pajak yang kita akan laporkan berarti ini di tahun 2025. Oke, diklik ini, di clear dulu, diklik hari ini ya. Nah, oke, di hari ini karena kita hendak melaporkannya yang sebelumnya, mungkin kita akan menghitung pajak di tahun 2025. Peredaran bruto silakan isikan ya. Peredaran brutonya misalkan 1 tahun berjalan itu di sekitar di 490 jutaan ya. Nah, 490 juta kita penghasilannya. Nah, maka teman-teman silakan pilih ya di kota mana sesuai teman-teman berada ya. Harus sesuai dengan NIK tempat teman-teman ada ya. Oke. Nah, maka scroll ke bawah. Pernyataan wajib pajak ini harus dan wajib di checklist. Nah, bla 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 bla, jenis wajib pajak OPM atau di pembukuan pencatatan. Maka teman-teman silakan simpan ya. Simpan. Silakan teman-teman harus membuat create PDF ya. Nah, create PDF silakan isikan ya. Oke, pemberitahuan ini yang berbintang saja yang diisikannya ya. Klasifikasi, nah sangat segera atau biasa boleh ya. Biasa saja, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, bahasa Indonesia, jenis pajak. Nah, kita jenis pajaknya isikan ya. Nah, jaringan PPh pasal 25 orang pribadi.
Oke, nah sip. Tahun pajak isikannya 2025. Nah, seperti ini, simpan. Oke, nah karena ini di atas belum diisi maka seperti ini. Nah, silakan lakukan sign in, isikan pas prase yang sudah dibuat teman-teman, isikan dan lalu simpan. Setelah simpan akan sukses. Silakan teman-teman ketuk kirim ya sampai benar-benar kasus ditutup. Nah, maka nanti teman-teman akan mendapatkan informasi dari KPP balasannya ya, maksimal 24 jam. Oke, mungkin dengan cara sampai sini nanti teman-teman sedikit agak terbuka dan sedikit agak paham ya. Semoga tutorial singkat ini menjadi teman-teman terbuka wawasannya, dan sampai berjumpa lagi di tutorial-tutorial singkat tentang perpajakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di internet.